Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada. Saat ini saya berada di Hanok, salah satu tempat wisata, tempat tradisional Korea Selatan, dan saya juga memakai baju adat dari Korea Selatan. Berkaitan dengan adat istiadat ataupun baju, dalam Islam dikenal antara apa yang masuk dalam kategori agama dan apa yang masuk dalam kategori budaya. Agama adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Sementara di sisi lain ada juga hal-hal yang berkaitan dengan budaya, yang itu boleh saja kita berkreasi, kita mengembangkan secara dinamis. Di antaranya adalah berkaitan dengan pakaian seperti yang saya pakai. Ini merupakan pakaian tradisional dari Korea Selatan. Berkaitan dengan pakaian ini, dalam Islam kita dibebaskan untuk membuat kreasi apapun dan dalam bentuk apapun, selama itu memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan agama. Dalam hal ini, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub memberikan 4 kriteria, kata beliau, yang berkaitan dengan sisi agama itu. Yang pertama adalah tutup aurat. Maka yang penting adalah tutup aurat. Jadi kalau pakaian itu bisa menutup aurat kita, maka itu sudah masuk kategori indikator yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak ketat. Selama pakaian itu tidak ketat, tidak memperlihatkan lekuk-lekukan yang tidak layak dilihat oleh orang lain atau bahkan lawan jenis, maka itu sudah masuk kategori memenuhi sisi agama. Kemudian yang ketiga adalah tidak transparan, tidak memperlihatkan apa yang ada dalam baju kita, apa yang ada dari warna kulit kita. Itu juga masuk dalam kategori indikator agama yang ketiga. Dan yang terakhir adalah tidak menyerupai lawan jenis. Apa yang kita pakai, kalau dipakai oleh laki-laki, jangan sampai itu kemudian memakai pakaian yang di tempat itu sebenarnya diperuntukkan untuk perempuan. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau pakaian itu memang dianggap netral, bisa dipakai untuk laki-laki ataupun perempuan, maka itu boleh-boleh saja. Sehingga dari sini kita dapati bahwa kreasi pakaian dalam bentuk apapun, motif apapun, style apapun, itu dibolehkan dari waktu ke waktu, kemudian berkembang terus-menerus dalam motif apapun, itu silahkan. Yang penting 4 hal tadi, tutup aurat, kemudian tidak transparan, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis, itu dapat kita penuhi. Maka selama itu ada, maka pakaian kita itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Justru dari sini kita melihat bahwa mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya beliau itu memakai jubah, karena memang jubah atau gamis itu adalah pakaian adat istiadat atau budaya dari orang-orang Arab, sehingga beliau pun memakainya. Tapi jubah atau gamis itu tidak punya sisi agama. Sisi agamanya adalah tutup auratnya, tidak transparannya, tidak ketat, dan tidak menyerupai lawan jenis. Tapi kalau jenis gamis atau jubah itu orang kafir pun juga memakai, sehingga dia netral saja, karena itu memang pakaian dari daerah Arab, dari suku Arab. Maka dari sini bagi orang Indonesia memakai batik, karena batik itu adalah pakaian khas orang Indonesia, maka batik adalah sunnah bagi orang Indonesia. Sebagaimana Nabi memakai gamis, karena memang gamis adalah pakaian dari orang-orang di Arab. Sebagaimana di Korea Selatan memakai baju ini juga merupakan baju budaya atau adat istiadat dari orang Korea Selatan. Maka orang Islam di sini misalnya, kalaupun memakai ini, itu sah-sah saja selama memenuhi 4 hal tadi. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita memakai pakaian yang berbeda dari daerah itu, dari komunitas itu, dan ditujuan untuk syuhrah, ditujukan untuk riya, ada unsur pamer,
ada unsur sombong, khuyala, maka justru disitulah yang dilarang oleh agama. Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya mengatakan, man labisa sauba syuhratin fid dunya albasahullahu sauba madillatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai baju syuhrah, baju yang ditujukan untuk pamer, untuk biar dia terkenal, biar beda dari yang lain, biar dia bisa sombong karena itu di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan baju kehinaan nanti di hari kiamat. Untuk itu dalam hal pakaian, karena pakaian itu adalah budaya, silahkan siapa saja memakai jenis model pakaian apapun. Mau batik silahkan, mau pakaian-pakaian jenis yang lain di Indonesia silahkan, daerah masing-masing silahkan. Sebagaimana orang Islam di Korea juga memakai apapun yang sesuai dengan daerahnya silahkan. Yang penting tidak diikuti dengan unsur syuhrah, pengen dikenal, pengen riak, pamer, ataupun pengen takabur. Maka itu adalah bagian dari cara kita mengekspresikan sunnah Nabi sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Yang penting tetap memenuhi 4 hal sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Maka semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam segala hal, dan juga kita diberi hidayah dalam melakukan segala aktivitas kita, dan kita dapat membedakan mana yang bagian dari agama yang itu tidak bisa kita ubah-ubah, dan mana yang bagian dari budaya yang itu bisa kita ekspresikan dalam berbagai bentuk. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.